sama-sama meningkatkan iman dan takwa kita. Di mana kita berada, kita harus menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Sebagaimana apa yang disampaikan Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, beliau dalam bait-bait syairnya mengatakan alaika bitaqwallah fis-sirri wal 'alam wa qalbaka nadhifhu minar rijsi wad daram. Alaika bitaqwallah, bertakwalah kalian dimanapun kalian berada, dalam keadaan sendiri maupun dalam keadaan kebanyakan, sendiri maupun di muka umum. Banyak orang yang kadang dalam sendirinya dia lupa dengan Allah, tapi kalau di muka umum dia seakan-akan ingat kepada Allah. Dia kalau di muka umum sholatnya bagus, tapi kalau sendiri sholatnya tidak bagus. Dia di muka umum kelihatannya bersedekah, tapi ke dalam kesendiriannya dia sangat pelik pikir. Jangan, di mana tempat kita harus menunjukkan ketakwaan kepada Allah. Lanjut setelah kita takwa, kata Habib Abdullah, wa qalbaka, hatimu bersihkan dari semua penyakit. Karena semua penyakit yang ada pada manusia sumbernya ada di dalam hati. Allah melihat kita, yang dilihat bukan bentuk kita, tubuh kita, tidak hati kita. Makanya setiap saat bersihkan hati itu supaya saat Allah memandang dan saat Allah akan memberi, hati kita dalam keadaan bersih. Al-Imam Al-Ghazali membagi beberapa hati. Ada hati itu yang diumpamakan beliau sebagai gelas. Ada hati yang kelihatannya gelas itu dia terbuka, atas terbuka tetapi bawahnya juga terbuka. Ini hati orang-orang yang datang pengajian, tapi setelah pengajian hilang ilmu yang dia dapatkan. Jadi dari atas diisi, tapi keluar lagi dari bawah. Kalau istilah yang malang, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Jadi tidak berbekas. Ada lagi hati yang gelas, atasnya terbuka, bawah tertutup, tetapi dalamnya kotor. Sewaktu akan diberi pengajian, yang kelihatannya kuping ini, telinga ini mendengar, tetapi keluar juga tidak dapat hasil. Karena apa? Hatinya masih kotor. Jadi hati ini pusat, hati ini pusat. Ada lagi, naudzubillah min dzalik, yang hati ini seperti gelas, tapi tertutup, tengkur, tidak terbuka, tengkur. Jadi mau diisi dengan lewat mana? Sedangkan gelas itu tengkur, tidak terbuka. Jadi sewaktu akan diajak pengajian sulit, diajak untuk bagaimana menjalankan ketaatan sulit, karena hatinya tutup. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawa. Orang-orang yang hatinya sudah tertutup, hatinya sudah distempel, itu sulit diajak kebaikan. Alhamdulillah bermanfaat dan beri majelis hadir ini termasuk hati yang bersih, termasuk hati yang mudah. Karena apa? Kecintaan kepada Nabi Muhammad. Walaupun mungkin cinta kita ini satu sama lain berbeda, tetapi kita masih di dalam wadah cinta. Insya Allah cinta yang kecil tadi bisa ikut dengan cinta orang-orang yang memiliki cinta yang besar kepada Allah dan Rasulnya. Contohnya di majelis, kalau sudah di dalam satu majelis tidak dibeda-bedakan, semua ada bagiannya. Walaupun mungkin ada yang niatnya kurang pas, di situ pun Allah akan membukakan hatinya dengan niat yang pas. Setelah dia ikut di dalam majelis, dia terperanjat, subhanallah, kok yang ini majelis. Akhirnya dia bertaubat, dia menjadi orang baik. Hati-hati dengan hati yang tertutup ini. Jangan sampai kita termasuk itu, dan termasuk tadi hati yang atas lubang, bawah lubang. Hati yang kelihatannya atas lubang, bawah tertutup, tapi dalamnya kotor. Sampai diumpamakan penjual madu. Kalau Anda datang sama penjual madu, minta madu, dilihat cangkir bentuknya ini kotor, yakin penjual madu itu tidak mungkin membelinya.
Karena Pak Cangkir masih kotor, dia nggak mengatakan bersihkan itu kurang. Soalnya madu ini mahal, madu ini hebat. Masa madu saya campur dengan kotoran-kotoran yang ada di gelas. Nah, bagaimana hati ini Allah akan memberi rahmat, Allah akan memberi ampunan, Allah akan memberi insya Allah pemberiannya. Kalau hati kita masih banyak iri, banyak dengki, banyak hasut, rakus, sombong, menang sendiri, mengaku dirinya lebih hebat dari yang lain. Jangan. Umat Islam hatinya harus bersih, terutama terhadap keluarga, sayang satu sama lain. Suami menyayangi istri dan anak dengan arti menyayangi itu berarti membebaskan mereka daripada api neraka. Jangan sampai anak istri kita berpakaian-pakaian yang tidak diridhoi Allah. Wanita-wanita yang membuka aurat suami-suaminya diam, berarti dia tidak sayang, karena dia menjerumuskan istri dan anaknya ke dalam api neraka. Jadi kita sayang itu sayang yang mempunyai arti, bukan sayang yang hanya untuk kepentingan duniawi. Sayang yang mempunyai arti menyelamatkan anak dan istri kita sampai nanti di akhirat, mendidik mereka, menceritakan tentang Nabi Muhammad di depan mereka. Bagaimana kita duduk sama anak istri tersenyum dengan suami-suaminya. Kalau suami itu masuk ke rumah dan istri dalam keadaan terbuka masa, pasti suami itu pun juga akan marah dengan dunia. Makanya Habib Abdullah cari istilahnya botol makan dan itu bersihkan. Orang kalau hatinya bersih, sama istri baik, sama anak baik, sama rumah tangga, sama tetangga bagus, sama masyarakat bagus, sama siapapun dia merasa bahwa dirinya lebih rendah dari yang lain, dia akan semangat. Tapi kalau dia merasa dirinya itu merasa disaingi, dirinya merasa ada orang yang begini begitu, dia tidak mau iri dengki, ada orang mendapatkan kenikmatan dia tidak terima, ini mulai rusak. Jadi saya pesankan juga kepada saudara-saudara yang hadir di tempat ini, kalau ada orang yang mencaci kita, ada orang yang menjelek-jelekan kita, yang suka berselawat, yang suka tahlilan, yang suka ini mungkin dijelek-jelekan, kita berterima kasih sama mereka, karena mereka lebih memikirkan kita daripada kita memikirkan kita. Setiap hari mereka menyelidiki televisi mereka, menyelidiki amal-amal kita, apa yang dilakukan orang-orang ini, kenapa mereka kumpul sholawat, terus dicari kesalahannya dan diselidiki terus. Justru orang-orang seperti itu orang yang sangat memperhatikan kita. Kita wajib memberi hadiah kepada mereka, karena mereka sibuk tiap hari dan sibuk mencari dalil untuk menyalahkan kegiatan-kegiatan kita. Kasihan, bukan mereka musuh kita, bukan, mereka adalah saudara-saudara kita yang memang tugasnya untuk mencari kesalahan kita. Jadi kita tidak usah mikir, tidak usah cari kesalahan mereka. Kenapa kita mencari kesalahan mereka lagi? Tidak masalah. Kalau kita mencari kesalahan mereka, akhirnya timbul salah dan menyalahkan. Tidak akan selesai kehidupan kalau seperti itu. Bakal dikatakan nanti minar rizki wajaran. Enak ketemu siapapun senyum. Kemarin saya ketemu sebuah orang yang sering memeli saya, memeli dalam sholawatan, yang menanyakan dalilnya apa, ininya apa. Saya bilang saya tidak pernah tahu dalil karena saya bukan ahlinya. Tanyalah kepada para ulama. Saya ini ahli sholawat. Di sholawatan kamu sama saya tidur barunya itu. Tapi kamu tanya dalil sholawat saya tidak paham. Jadi lebih baik kamu sholawatan di dalam saya cocok sama sholat. Oh ya kalau gitu kamu ya jangan duduk sama saya sholawat dulu. Gue nih aku serampung sholawat, ayo duduk lagi sama kamu, makan bersama, minum bersama. Kamu tidak bisa dulu, saya tidak bisa duduk. Saya bukan orang gitu. Jadi ayo bareng-bareng. Kebetulan ketemu kemarin, duduk di samping saya waktu itu saya sampai assalamualaikum warahmatullahi. Akhirnya saya pikir kenapa orang ini kalau tidak mau menjawab salam saya, mungkin tidak dengar. Terus saya ulang lagi, saya tahu salam harap tak ampun kamu ditarik masuk tidak ada tuntunannya. Ya bisa, memang tidak ada tuntunannya mengambung tangan kamu, tapi ini tangannya kiai, tangannya wali-wali ambil pokok.
Lalu saya itu anggap kamu itu wali, sebab kamu setiap hari ya melihat, mencari kesalahan orang. Ini jangan sampai ada kepada kita. Ahli sunnah wal jamaah hati ini singati ojo nyalah kesedihannya, ojo ngelak-ngelak. Ayo kita jalan-jalan. Bismillah. Seandainya mereka menjelajahkan kita pakai Bismillah, memang pantas salah ini orang yang kurang tidak sempurna. Ya, bakal nanti menjadi siapa. Terus ke situ juga Habib Abdullah bin Ali bin Khattab mengatakan, "Wa hadhihi dunya bidari qawmin." Dunia ini bukan tempat Anda duduk sementara dunia ini. Karena sementara jangan cari-cari macam-macam. Seperti diceritakan di dalam Ihya, seperti perjalanan orang naik kapal mampir di darat, dikasih waktu dari jam 5 pagi sampai jam 5 sore, bebas cari apa untuk bekal perjalanan di kapal. Orang yang rakus itu sampai jam 5 kurang seperempat belum datang. Tapi orang yang soleh-soleh memang dia butuhnya cuma saya perjalanannya berong di noter, saya ambil seperlunya, sisanya masuk ke kapal lagi, aman dia. Yang super rakus, dia kapalnya sudah berangkat, dia mesti ngomong-ngomong barang tidak tekan-tekan. Seperti kebanyakan umat Islam saat ini, mereka rakus. Setelah datangnya ajal, dia mengatakan, "Rabbi akhirni ila ajalin qarib." Ya Allah, undur sebentar aja, saya ingin bersedekah, ingin sholat. La yastaghfiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Percuma, namun sudah saya kasih waktu. Wes pakai itu Nabi Muhammad itu usianya cuma 60 sampai 63 umatnya. Jadi kalau kamu itu sudah nyedai 60 itu ibadah kenceng mono. Sekolah awal itu juga kenceng itu. Belanja kalau tadi umur 40 juga kenceng itu orang iso. Orang itu ya latihan dari kecil, ya latihan umur 40 boleh pegel. Mau pergi kemana susah. Kalau dari kecil insya Allah kebiasaan. Kebiasaan yang dilakukan umat Muhammad SAW di masa mudanya, seandainya di masa tua dia sakit dan tidak bisa melakukan kebiasaan yang baik tersebut, Allah masih memberi pahala sebagaimana dia melakukan kebiasaan yang baik. Misalnya, jenengan biasanya itu ke masjid jalan kaki. Karena sudah tua jalan kaki tidak bisa berangkat ke masjid karena sudah tua. Dia tidak bisa duduk di geledek itu bagi kereta. Karena dia ini tidak mampu, Allah masih memberi pahala setiap dia sholat bagikan sholat dia berangkat ke masjid. Karena kulinonin dia di masjid. Seperti itu yang kita ya harus jalankan. Dunia ini sementara. Kemarin itu mungkin kita di sini kumpul bersama ulama-ulama kita sebagian sudah mendahului kita. Kita nanti akan menyusul. Jangan ada menganggap bahwa kita akan hidup selama-lamanya di dunia. Tidak ada. Dunia ini sementara. Kalau dunia lama, saya kira kita ini tidak dapat bagian dibanding para kiai yang dulu. Jujur aja. Kalau dunia ini semua orang masih hidup, awalnya dulu ini orang yang saya tersebut. Sebab apa? Kalah akhlak kita dengan akhlaknya Syekh Abdul Qadir Jilani. Akhlak kita kalah dengan akhlaknya sama Al-Habib Abu Bakar bin Salim. Akhlak kita kalah dengan akhlak Habib Abdullah bin Alwi Fadah. Mereka banyak yang sangat, kita ini kalah. Mereka itu orang-orang dahulu mencetak buku tidak pakai ada hak cipta mereka. Karena keikhlasan mereka. Coba Habib Abdullah bin Ali Haddad itu mempunyai hak cipta, kalau yang menembak terus langsung dituntut gitu. Saya yakin saat Indonesia sudah dituntut kabel. Beliau tidak, silahkan cetak buku saya sebanyak mungkin, ambil untung dari situ. Ada yang untung dari dunianya, ada untung ilmunya, ada untung naklari. Jadi semua dunia ini buat mereka kecil. Nah kita ini mau besar-besar dunia, akhirnya kalau ditinggal dunia susah. Tapi kalau ada anak kita yang tinggalkan sholat, kita tidak pernah susah. Kalau anak kita tidak berbakti sama orang tua, kita ini cuma biasa. Ini zaman ini, naudzubillah kita ya. Mari hadirin dan hadirat, bersihkan hati kita, bertakwalah kita kepada Allah, gembirakan Rasul. Buat Rasulullah selalu gembira dengan kita, dengan amal-amal kita. Jangan
Jangan sampai Rasulullah itu meneteskan air mata karena kelakuan kita. Rasulullah setiap saat tidak pernah Rasulullah itu mendoakan kita yang jelek. Rasulullah selalu mendoakan kita baik. Sampai-sampai beliau mengatakan, hidupku dan matiku baik bagimu wahai umat. Waktu hidup jelas baik karena sahabat selalu bisa memandangnya dan mencium tangannya. Makan bersama beliau, duduk kumpul bersama beliau, dan setiap saat memandang wajah indah beliau. Tetapi setelah meninggal beliau, apa yang dikatakan Rasulullah? Setelah meninggalku pun juga baik wahai umatku. Maksudnya Rasulullah mengatakan, seandainya engkau wahai umat berbuat baik, aku bersyukur kepada Allah. Kalau aku mendengar berita bahwa umatku bermaksiat, aku mohonkan ampun untuk ampunan bagi mereka. Ini baiknya Rasulullah. Rasulullah sangat baik kepada kita. Cuma kitanya yang kadang membalas, mencoreng wajah Rasulullah dengan kemaksiatan, mencoreng wajah Rasulullah dengan perbuatan-perbuatan zalim. Jangan, wahai umat Nabi Muhammad, kasihan Rasulullah. Rasulullah telah membela kita. Rasulullah telah menghabiskan hidupnya untuk kita. Rasulullah selalu memikirkan kita, dan Rasulullah selalu mendoakan kita. Rasulullah tidak ridho kalau kita masuk ke dalam neraka. Rasulullah sampai mendapat dan memohon kepada Allah hingga Allah memberinya kemuliaan. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatardah. Apa yang menjadi ridhomu ya Rasulullah, aku akan beri. Rasulullah tidak ridho melihat kita masuk neraka, walaupun kita pantas menjadi penghuni neraka. Rasulullah tidak ridho melihat kita disiksa, walaupun pantas amal-amal kita ini membuat kita disiksa. Wahai hadirin dan hadirat rahimakumullah, jangan kita membuat Rasulullah sedih. Gembirakan Rasulullah. Setidak-tidaknya lakukan kewajiban. Sholat 5 waktu jangan ditinggal. Berbaktilah kita kepada orang tua. Sambung tali silaturahmi. Gembirakan Rasulullah dengan perbuatan baik kita kepada sesama. Kalau kita ingin dicintai Allah dan Rasulullah, cintailah makhluk-makhluk Allah dan umat Nabi Muhammad dimanapun mereka berada. Bantu mereka yang tidak mampu. Bahkan di zaman ini umat Nabi Muhammad menangis. Mereka kalau sakit tidak dapat membayar biaya rumah sakit mereka. Mereka tidak mampu membayar sekolah-sekolah mereka. Bantulah mereka yang tidak mampu. Karena Rasulullah SAW dikatakan beliau adalah manusia yang selalu membantu orang-orang yang tidak mampu. Tidak ada awal miskinu ajabahu ijabatan mu'ajjalah wa huwa Abu Syafi'ur Rahimu lil yatimi wal armalah. Orang-orang yatim, janda-janda di zaman Rasulullah, mereka tidak merasa kecil hati dan mereka tidak sedih karena ada Muhammad SAW. Dan setiap waktu, sewaktu mereka membutuhkan apapun, Rasulullah siap untuk membantu. Tetapi di zaman ini, manusia saat ini masing-masing pada hidup dengan kepentingan-kepentingan masing-masing. Masing-masing kebanyakan mengatakan nafsi. Aku tidak peduli kepada yang lain, yang penting aku selamat. Jangan, hai umat Nabi Muhammad. Nabi Muhammad, Nabi kalian, Nabi Muhammad, Nabi yang merindukan kalian. Nabi yang saat bersama sahabat beliau mengatakan, aku rindu dengan saudara-saudaraku. Siapa mereka? Adalah kita. Kita telah dirindukan Rasulullah. Apa balasan kita terhadap Rasulullah? Apa yang menjadi gembira Rasulullah? Itu insya Allah yang menjadi balasan kita. Mudah-mudahan amal-amal majelis seperti ini, kegiatan-kegiatan sholawat, apapun yang diperbantukan oleh mereka-mereka yang membantu kegiatan sholawat, kegiatan ta'lim, kegiatan dzikir, kegiatan semakan Quran, mujahadahan dan manakiban serta majelis-majelis kebaikan yang ada di muka bumi ini, semuanya membawa kegembiraan Rasulullah. Semua yang akan membawa kegembiraan seindil wujud. Ya Allah, jadikan malam hari ini Rasulullah gembira. Seandainya kami pernah membuat suatu perbuatan yang membuat hati Rasulullah sedih, jadikan malam hari ini menghapus kesedihan Rasul Muhammad. Ya Sayyidi ya Rasulullah, illa natawassalu bika ilallah anta syafa' lana wal ikhwanina wal hadirina. Wahai kekasihku Rasulullah, kami sebagai umat kumpul di majelis ini
mengagungkan nama Allah dan mengagungkan nama-Mu ya Rasulullah. Kami yakin ucapan-ucapan kami ini, ucapan-ucapan ya Rasulullah, ucapan-ucapan yang tiada arti, tetapi kami mempunyai kerinduan kepadamu. Jadikan ucapan ini ucapan perjumpaan kami kelak ya Rasulullah, ya Habibullah, ya man lahul jah indallah. Ucapan yang akan membawa perjumpaan kami denganmu ya Rasulullah, ya Habibullah. Engkau mengajar kepada kami untuk kami berbuat baik. Kami ingin kebaikan darimu ya Rasulullah, walaupun kami tidak pantas mendapatkannya. Kebaikan tersebut adalah tampakkan wajahmu kepada kami, hingga kami merasa nikmat memandang wajah yang penuh dengan rahmat. Ya Sayyidi ya Rasulullah, terimalah salawat dan salam kami ini. Ya Rabbi Allah, sampaikan salawat dan salam kami kepada beliau, yang mana kami saat ini rindu dengan beliau. Jadikan kerinduan ini menjadi perjumpaan kami dengan beliau. Ya Rabb, kami rela untuk mengorbankan apa yang kami miliki untuk berjuang demi agama-Mu ya Allah, demi mengangkat derajat nama kekasih-Mu Muhammad ya Rabb, demi mengikuti aturan-aturan Al-Quran dan sunnah kekasih-Mu Muhammad ya Rabb. Ya Rabb, amal kami yang tiada pantas ini, kami mohon ya Rabb, mudahkan kami untuk berbuat amalan yang lebih pantas daripada saat ini. Kami ingin ya Rabbal Alamin menjadi hamba-hamba-Mu yang baik. Kami ingin menjalankan sholat lima waktu dengan baik, membaca Al-Quran dengan baik, mengikuti Nabi Muhammad dengan baik, mengikuti para ulama dengan baik, kumpul bersama orang-orang yang baik. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rabbah, ya Rabbah, ya Rabbah. Terimalah doa-doa hamba-Mu ini. Jadikan hamba-Mu ini hamba yang Kau cintai dan Kau ridhai. Kami yakin Engkau Tuhan kami yang baik, Engkau Tuhan kami yang pengasih lagi penyayang, Tuhan yang akan mengabulkan semua taubat. Kami hamba yang berlumuran dosa ya Allah, bertaubat atas dosa-dosa kami. Sepulang dari tempat ini kami berharap semua dosa telah Kau ampunkan, semua kesalahan telah Kau ganti dengan kebaikan, semua masalah telah Kau selesaikan, semua kesedihan telah Kau ganti dengan kegembiraan, semua kebodohan ya Allah telah Kau angkat, dan jadikan kami hamba-hamba-Mu yang alim, hamba-hamba-Mu min ahli Al-Quran, min ahli Al-Quran, min ahli Al-Quran, min ahli salat, min ahli ibadah, min ahli ilm, min ahli khair, min ahli sunnah wal jamaah. Sepulang dari tempat ini kami berharap ya Allah, jadikan kami semuanya termasuk golongan-golongan hamba yang akan Kau selamatkan dunia dan akhiratnya. Dunia selamat dari fitnah-fitnah syaitan, fitnah zaman, fitnah dajjal, fitnah-fitnah yang lain, fitnah kubur, fitnah barzakh, dan fitnah di akhirat. Ya Allah, jadikan kami penghuni surga-Mu bersama Nabi Muhammad. Kami ingin bermesra dengan Nabi Muhammad di surga. Walaupun kami tidak dapat bermesra di dunia, surgalah tempat harapan kami untuk kami bisa bermesra dengan Rasulullah, berjumpa dengan Rasulullah, duduk bersama Rasulullah, memandang wajah Rasulullah. Yang Kau akhiri usia kami dalam keadaan maksiat, akhirilah usia kami dalam keadaan kami sholat, kami beribadat, kami mendirikan sholat, dalam keadaan kami membaca Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran. Akhiri usia kami semua dengan husnul khatimah. Jadikan pondok-pondok pesantren kami, khususnya pondok pesantren kami ini, pondok yang dipenuhi oleh anak-anak putra-putri yang saleh-salehah, putra-putri yang menjadi kebanggaan Rasulullah. Begitu pula pendirinya, begitu pula yang membantunya, begitu pula yang mengajarnya. Semua mendapat bagian-bagian-Mu ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya
ya Salam ya Mu'min ya Muhaimin ya Aziz ya Jabbar. Engkau mempunyai nama-nama yang mulia dan Engkau memerintahkan berdoa atas nama muliamu ya Allah, atas nama-nama muliamu ya Rabb. Kabulkan doa kami, selamatkan rumah tangga kami, jadikan suami, istri, anak yang ada di dalam rumah tangga kami semua bahagia, semua mendapat pendidikan ketaatan, pendidikan sholat dengan baik, dapat menjalankan ketaatan dengan baik, limpahkan dan murahkan rezeki yang banyak, halal, barakah, manfaat dunia wal akhirah, rezeki yang akan menyelamatkan mereka, rezeki yang akan menyelesaikan hutang-hutang mereka, rezeki yang akan mengangkat derajat mereka, rezeki yang akan ya Rabb mengantarkan mereka menunaikan ibadah haji dan umrah serta berziarah di Madinah yang Munawwarah, rezeki yang akan mengumpulkan mereka bersama Rasulullah di surga bi ghairi hisab, rezeki yang akan membawa kebahagiaan bagi seluruh umat Nabi Muhammad dimanapun mereka berada. Ya Razzaq ya Razzaq ya Razzaq, warzuqna rizqan katsiran halalan tayyiban mubarakan fihi la tu'adzibna alayhi. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdhan mursalin wa ilhamin malaikatil muqarrabin ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Allahumma arham ummat sayyidina Muhammad, Allahumma astur ummat sayyidina Muhammad, Allahumma farij an ummat sayyidina Muhammad, Allahumma ansur ummat sayyidina Muhammad, Allahumma shfi marda ummat sayyidina Muhammad. Ya Rabb, sembuhkan di antara kami dan umat Nabi Muhammad yang lagi sakit, berilah kesehatan sempurna ya Allah, terutama untuk Al-Habib Nagir ya Al-Maulad Dawil, Al-Hababah Radiyah binti Ali bin Syahab, Wal-Hababah Nur binti Umar As-Segah, dan siapapun yang lagi sakit dari keluarga-keluarga kami ya Allah, untuk Haji Bapak Haji Abdul Somad Sulaiman dan siapapun yang sakit ya Allah, biniyati syifa, biniyati syifa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi ala hadhihi wa kulliyatin salihah wa ala man ajdaduna wa aslatuna salih wa ala man waziri wa lil Abdul Ghani bin Abdul Rahman As-Segah wa ala man habibi Anis bin Ali al-Habashi Habib Ahmad bin Segah Masri, Habib Ahmad bin Abdul Rahman As-Segah wa ala man habaibana al-Diyar bin Marak wa ala man wa masyayikhina wa muallimina wa ala man wa ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin masyayikhina al-dhikr wa tauhid wa ala man wa habibana Abdullah bin Abdul Haddad wa Habib Abu Bakar bin Salih wa ala man wa Habib Abdul Rahman Maulad Dawil wa ala man wa habibana Abdul Rahman bin Muhammad bin Abdul Rahman Maulad Dawil ya arhamar rahimin ala hadhihi wa kulliyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisirri al-Fatiha. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى